Berarti sekarang saya punya berapa kelas? Kelas umum, kemudian kelas koneksi, kelas user. Banyak ya, dan ini bertambah terus. Maka sebaiknya, ini sebaiknya saya ngomong, kita harus membuat sebuah wadah untuk memanggil kelas-kelas itu dengan cepat. Jadi jangan dipanggil sendiri-sendiri. Nah, kita buatkan file lagi di sini. Namakan misalkan init. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan inisialisasi kelas yang kita gunakan. Nah, init ini nanti pemanggilannya ya sama seperti kita memanggil halaman. Ya, ini isinya bukan kelas, tetapi memanggil kelas yang kita punya itu kita inisialis di sini, kita panggili di sini maksudnya. Jadi tidak manggili beda-beda tempat, beda-beda enggak. Jadi di satu lokasi. Kenapa? Biar mudah. Ya. Contohnya tadi ini. Ya, session start include, nah, ada include class user, include class setting, include file setting, include file umum, kan lokasinya beda-beda. Ya, manggili beberapa kali, bolak-balik. Maka init ini nanti kita manfaatkan untuk memanggil secara bersamaan. Bagaimana cara manggilnya? Ya, pertama yang kita panggil itu adalah kelas umum. Ya, kelas umum ini yang melindungi nanti. Pemanggilannya pakai apa? Ya, include dulu. Include once. Ya, umum .php. Setelah di-include baru di-instan umum sama dengan new umum. Kan gini ya. Terus manggil kelas yang lain. Oh, di setting ini filenya. Berarti include once setting, nama filenya ya, setting.php. Kemudian lalu kita instan. Setting ini ada beberapa kelas. Ada kelas koneksi, ada kelas user. Yang mau diinstan yang mana? Oh, cukup user. Kenapa? Koneksi itu user itu anaknya kok koneksi. Ya, berarti misalkan di sini saya namakan USR. USR sama dengan new user. Ya, jadi filenya harus di-include dulu, baru bisa diinstan. Ya, nah ini dipanggil di mana contohnya nanti? Ya, contohnya kita panggil di sini, ya kan? Kita panggil di sini. Nah, biar cukup manggil, sessionnya pun bisa kita pindahkan posisinya. Kita taruh di sini bisa. Ya, agar apa? Kalau saya panggil, contohnya saya panggil di sini, perintahnya apa? Include once apa foldernya? Settingku slash setting.php. Oh, maaf, setting init.php. Maka sebenarnya saya dengan menambahkan ini itu melakukan apa? Melakukan semua ini. Misalkan ada kelas baru, saya cukup nambahkan skripnya di bawah sini, ya kan? Ya. Atau ini dikelompokkan aja. Ini di sini. Include. Kemudian inisialis juga boleh. Jadi misalkan saya buat kelas lagi apa yang lain, itu cara menambahkan atau memperkenalkan kelas tadi itu cukup membuka init. Session juga ada di init. Maka init ini harus dipanggil di paling atas karena dia ada session di situ. Ya, dia punya session. Di halaman login bagaimana, Pak? Di halaman login misalkan. Login di sini. Ya, sama di paling atas kan? Paling atas PHP. Maka panggil include once, ya, settingku
tes init. Silakan Mas. Init.php. Nah, saat saya melakukan ini di sini, saya sudah memanggil apa? Memanggil session start, memanggil ini semua. Nah, saat saya sudah memanggil umum, perintahnya sudah saya include filenya, maka saya bisa pakai halaman ini saya lindungi. Umum sama dengan, umum ini. Ya. Umum adalah memanggil ini kan, maka saya bisa melindungi dengan memanggil salah satu metode. Udah login atau belum? Gitu. Contohnya di sini saya lindungi di login umum, kemudian saya lanjutkan lindungi login. Segini aja. Apa yang terjadi kalau saya buka login? Kalau buka login ini dijalankan, berarti semua ini dijalankan. Kemudian menjalankan lagi lindungi login yang ada di sini. Apa? Ngecek session ini ada enggak? Kalau ada, langsung dilempar ke home misalkan. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Ya diam di situ aja. Itu namanya melindungi login. Nah, ini home. Tadi kan sudah ada ya variabelnya ya, sessionnya. Home-nya yang saya maksud home itu sebenarnya indeks ini loh. Nah, indeks misalkan. Cek login, ini sudah ada atau belum? Misalkan. Kalau tadi sudah sempat menjalankan setting yang ini, kita sudah uji coba tadi ya. Itu akan menciptakan atau ini dimatikan dulu ya, ini matikan dulu, ini uji coba. Ini jalan, ini sudah ada. Buktinya apa? Ya kita bisa coba ya di login ini kita echo ya. Echo session namanya adalah login ID. Login ID. Sudah ada atau belum kita lihat. Ini matikan dulu biar nggak melompat. Ini matikan dulu, mana tadi? Ini matikan dulu. Biar nggak melompat. Oke. Akan saya masuk ke login. Nah, ini sudah ada ya. Lihat ya, pojokan. Berarti session login ID sudah ada, makanya ini tadi langsung lompat. Lompatnya kemana? Misalkan namanya jangan home index ya. Ini akan dilompatkan ke situ. Ada orang login, sudah pernah login. Buktinya ini ada. Kalau masuk ke login lagi bagaimana? Langsung lompat ke sini. Ya, ya. Langsung lompat ke sini. Oke? Seperti itu. Misalkan saya close browsernya atau saya ginikan. Kemudian saya masuk lagi. Localhost web school. Ini ya, login, enter. Nah, langsung masuk ke sini, nggak mau masuk ke login lagi. Kenapa? Karena sudah ada sessionnya. Masuk lagi misalkan. Nggak akan mau. Kapan maunya? Ya kalau kita sudah logout. Atau ganti browser. Karena ganti browser otomatis sessionnya tidak dikenali kan yang tadi. Nah, seperti itu. Ini konsep ya. Ini sudah bisa untuk login. Nah, tinggal menyambungkan saja dengan form. Nah, itu besok kita lakukan. Agar benar-benar bisa login, maksudnya gitu. Ya. Login yang menggunakan form. Itu kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Nih. Oke, sampai titik ini coba saya matikan dulu ini. Kalau ada yang mau bertanya boleh. PHP ini kapan ini kita fungsikan? Jadi ngetikkan di sini, ngeklik login benar-benar masuk.
benar-benar bisa login betulan besok ya. Tuh. Lah, tapi kalau kalian sudah paham konsep ini, saya kan sudah mencontohkan function untuk login. Nah, function ini tinggal disambungkan dengan form, dengan tampilan yang ada di sini. Ya, nyambungkannya ya pasti dengan PHP gitu ya. Nah, itu kalau kalian sudah ada yang bisa ngerti, ya, boleh enggak apa-apa. Kalau yang belum, ya yang utama kalian nanti niru konsep saya ini dulu, dasar-dasarnya dulu. Ya, apa itu session, penggunaan session, kemudian menyiapkan file-file, script-script untuk melindungi halaman menggunakan session. Kalau itu sudah ada, baru kita login. Jangan buru-buru login. Kalau buru-buru login, wah banyak lubangnya perintah kalian. Webmu banyak lubangnya, bahaya. Oke, itu dulu ya bahasan saya hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan Anda ngerti. Bukan ngerti skripnya saja, tapi ngerti konsep. Itu penting. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.